Hey guys, it's Sri here. Kembali lagi di jam 2 pagi. Hari ini kita akan membahas mengenai salah satu tragedi sekaligus kasus misterius yang pernah terjadi di dalam sejarah kehidupan manusia. So, siapin dulu jaminan kalian and let's start to the story. Sebelum kita masuk ke kasusnya, aku akan mengajak kalian untuk membayangkan terlebih dahulu ada sebuah tempat yang begitu indah, tetapi di saat yang sama ternyata di tempat itu juga pernah terjadi sebuah tragedi yang menggemparkan gitu ya. Nah, tempat ini itu apa sih, Sri? Nah, tempat ini adalah Pulau Roanoke. Roanoke gitu tulisannya. Maaf kalau misalnya ada kesalahan dalam penyebutannya. Nah, pulau ini tuh sebenarnya indah banget teman-teman. Jadi pulau ini tuh dipenuhi dengan pohon-pohon besar, rumput-rumput hijau gitu ya. Terus juga pulau ini terletak di laut ya pasti. Dan itu tuh dikelilingi oleh lautan yang sangat luas. Dan juga pulau ini tuh luasnya tuh luas banget dan juga indah banget. Nah, Pulau Roanoke ini terletak di wilayah Amerika Serikat, tepatnya di Carolina Utara. Dan bentuk geografis dari pulau ini tuh unik banget teman-teman. Jadi di sepanjang pulau itu ada sebuah benteng yang tersusun rapi untuk menjadi pembatas itu ya antara laut dan juga pulau itu. Nah, seperti yang aku sudah tadi singgung di awal, jadi pulau ini tuh kan indah banget teman-teman. Jadi pulau ini tuh isinya ada pohon-pohon ek raksasa yang tersusun rapi dan juga benar-benar asri lah gitu untuk bentuk pulaunya gitu ya. Jadi kalau kalian melihat pulaunya tuh kayak langsung wah bagus ya. Jadi masih rindang gitu. Jadi banyak tanaman gitu. Pokoknya cantik lah pulau ini guys. Nah, jadi kita balik lagi ke masa depannya. Jadi pulau ini tuh kalau sekarang sudah banyak dihuni guys. Jadi penghuninya itu sekitar 6 ribuan gitu berdasarkan riset yang telah aku cari. Dan pulau ini juga sudah banyak pengunjungnya guys. Jadi pulau ini tuh menjadi kayak tempat wisata gitu ya bagi orang-orang dari seluruh dunia yang mau ke sana. Nah, tapi siapa sangka di balik semua keindahan pulau itu ternyata pulau ini pernah menyimpan sebuah misteri yang benar-benar bikin kita berpikir, yang benar-benar bikin kita kayak kok bisa ini semua terjadi gitu loh. Nah, sekarang kita akan masuk ke cerita di mana semua ini terjadi sekitar abad ke-16, yaitu tepatnya pada tahun 1585. Kapten laut asal Inggris yaitu Sir Walter Raleigh ya, jadi tulisannya saya taruh di sini, mohon maaf kalau ada kesalahan penyebutan ya. Terus Nasr ini tuh membangun sebuah koloni Inggris di pulau itu. Jadi mereka memboyong beberapa dari warga Inggris untuk tinggal di pulau itu ya. Nah, jadi ada satu orang yang akan kita bahas banyak di video ini, yaitu nama orang ini adalah John White. Jadi John White ini seperti pemimpin dari koloni itu ya teman-teman. Jadi kita sekarang akan berfokus ke John White ini karena dialah orang yang menjadi inti cerita gitu ya, tokoh inti cerita dari kasus ini. Jadi John White ini juga tinggal bersama dengan anak dan istrinya teman-teman. Nah, jadi karena beberapa warga Inggris itu sudah menetap di pulau ini, mereka kan perlu makan, mereka perlu beraktivitas, mereka perlu membangun rumah gitu ya, membangun segala macam lah gitu untuk kehidupan mereka di pulau itu. Jadi seiring berjalannya waktu mereka hidup di pulau itu dan semuanya aman terkendali teman-teman. Sampai akhirnya pada satu kesempatan persediaan pangan mereka ini semakin menipis gitu ya. Nah, jadi gimana secara mengatasinya? Jadi si John ini tuh dia kan jadi pemimpin dari koloni-koloni yang tinggal di pulau ini. Jadi si John ini akhirnya memutuskan untuk dia balik dulu ke Inggris dan untuk membawa persediaan pangan dan juga beberapa bahan-bahan atau peralatan apalah gitu ya yang mungkin dia akan bawa dari Inggris dan akan dia taruh gitu ya, dan akan dia kasih lah ke penduduk-penduduk ini supaya mereka bisa hidup dengan kembali nyaman gitu. Akhirnya melalui keputusan itu mungkin mereka sudah rapat juga kali ya. Jadi mereka sudah menentukan siapa nih yang mau balik lagi ke Inggris untuk mengambil bahan pangan dan segala macamnya. Ya otomatis si John ini lah gitu ya. Karena kan dia adalah leadernya, dia adalah pemimpinnya dari si koloni ini. Jadi dia balik lagi ke Inggris untuk mengambil bahan-bahan pangan. Nah teman-teman, jadi disclaimer dulu, di zaman itu memang transportasinya memang banyak
banyak digunakan dan banyak lah gitu ya kan untuk transportasinya itu adalah transportasi melalui jalur laut. Ya jelas lah ya kan zaman itu masih mobil motor tuh jarang banget. Jadi memang banyak kan orang-orang itu kalau mau bawa ke satu pulau atau mau balik kemana gitu pasti menggunakan transportasinya pakai kapal laut. Nah ini part sedihnya teman-teman. Jadi karena si John ini itu kembali ke Inggris, jadi dia tuh tidak membawa anak-anak dan juga istrinya dan juga cucu-cucunya gitu. Jadi dia nggak bawa keluarganya lah untuk kembali ke Inggris. Nah, jadi FYI aja nih guys, jadi berlayar di lautan, di samudra gitu ya. Jangan di tahun segitu ya, jangan di tahun yang abad ke-16 itu lah. Tapi sekarang aja kalau kita berlayar itu nggak ada perhatian yang proper, itu sangat beresiko guys. Karena kan ombak-ombak di laut itu sangat gede dan juga cuaca nggak menentu, jadi bisa aja nanti badai gitu ya kan. Terus ombak tinggi gitu. Apalagi di zaman itu kapal-kapal itu belum sebagus sekarang lah gitu. Kapal-kapal yang sudah bagus aja masih bisa amit-amit tenggelam gitu ya kan. Apalagi kalau kapal-kapal di zaman itu yang ya udah gitu loh, kayak yang penting bisa berlayar aja tanpa alat keamanan yang mungkin lebih proper. Nah terus jadi berapa orang yang ditinggalkan oleh si John White ini di pulau itu ya. Jadi berdasarkan riset yang telah aku cari, itu ada sekitar 90 pria, 17 wanita dan juga 11 anak-anak. Dan itu juga include cucunya sendiri ya. Jadi si John ini sudah punya cucu di sana. Ya jadi lumayan banyak yang dia tinggalkan di sana dan dia terpaksa gitu ya kan, karena kan nggak mungkin bawa keluarganya aja lah gitu, keluarga inti buat berlayar seperti yang bilang tadi, beresiko guys. Nah ini nih part yang paling kayak nyes banget. Jadi pada saat si John ini sudah mau balik ke pulau itu ya, jadi kan dia kan udah mungkin dia udah pick up bahan-bahan makanan ini, entah nanti itu buah-buahan lah, sayur lah atau apalah gitu ya yang dia pick up buat persediaan mereka sama hidup di pulau itu. Tapi pada saat si John ini mau pulang, ternyata pada saat yang sama, pada tahun yang sama, Inggris ini juga lagi perang guys. Nah perangnya itu sama siapa? Perangnya itu dikenal dengan nama Perang Inggris dan juga Spanyol. Jadi teman-teman kalau misalnya mau kita bahas tentang Perang Inggris dan juga Spanyol ini, boleh komen-komen di bawah ya. Nah jadi karena situasi perang ini, jadi warga-warga sipil itu banyak diperintahkan oleh Ratu Elizabeth pertama yang saat itu menjabat ya, untuk tidak kemana-mana dulu gitu loh, untuk tidak berlayar, tidak kemana-mana, apalagi ke Pulau Roanoke ini yang jelas-jelas kayak ngapain gitu loh, karena kan Inggris ini lagi mempertahankan banget ya supaya dia nggak kalah perang gitu sama Spanyol. Jadi akhirnya si John ini menetap lah gitu lah kan di Inggris, jadi dia nggak bisa pulang-pulang guys ke pulau itu. Sampailah pada sekitar tahun 1590-an si John ini tuh tiba di Pulau Roanoke lagi. Jadi akhirnya setelah sekian 3 tahun ya lamanya, jadi perang Inggris ini sudah lumayan tenang gitu, sudah lumayan grand gitu. Nah si John ini baru bisa pulang ke Pulau Roanoke itu pada tahun 1590. Nah sekarang kita akan masuk ke part yang bikin kayak hah gitu ya. Nah jadi saat kapalnya John White ini tiba di Pulau Roanoke ini, si John ini benar-benar kaget guys, karena pulau itu sangat sepi dan juga seperti tidak ada kehidupan gitu di sana. Jadi karena kan seperti yang tidak bilang, kalau mereka tinggal di sana kan pasti ada bangunan lah, benteng lah atau apapun gitu ya yang mereka bangun di sana. Tapi saat si John ini tiba di pulau itu, dia tuh melihat seluruh bangunannya itu diruntuhkan secara rapi. Ingat ya teman-teman, diruntuhkan secara rapi. Ini menurut aku nggak logis gitu, karena kayak ngapain gitu loh runtuhin rumah terus rapi banget gitu ya. Jadi kayak gabutnya tuh gabut banget gitu. Punya si John ini jadi bingung lah ya kan, dia celingak gitu kan, karena kan bener seluruh bangunan di pulau itu diruntuhkan secara rapi guys. Dan juga dia ini nyari-nyari lah orang-orang yang tinggal di sekitar ini di mana gitu kan, istri aku, anak aku, cucu aku tuh juga ada guys. Jadi itu bingung banget lah, orang-orang ini kemana gitu ya, kok tiba-tiba menghilang. Akhirnya tibalah si John ini di sebuah kayak tiang kayu gitu yang cukup gede gitu ya, dan di sana terukir sebuah kata
Croatoan ya. Aku nggak tahu cara bacanya gimana, tapi nanti aku akan taruh di sini, teman-teman bisa baca sendiri. Dan juga ada di sebuah pohon ek besar gitu juga ada tulisan Crow ya, CRO. Nanti akan taruh juga di sini. Nah, jadi kita flashback dulu ya ke mundur lagi. Jadi sebelum si John ini meninggalkan pulau itu, si John ini ternyata pernah guys berpesan kepada seluruh penduduk lain di sana ya, koloni-koloni dari Inggris ini. Dia tuh pernah berpesan bahwa kalau misalnya kalian dengan terpaksa harus berpindah ke pulau lain atau berpindah ke tempat lain, tolong ukir sebuah tanda salib gitu ya, di manapun itu, sebagai tanda bahwa oh kalian itu ternyata harus pindah karena serangan musuh gitu ya. Jadi si John ini pernah berpesan seperti itu guys. Jadi karena si John ini tidak menemukan apapun, jadi nggak ada jejak mayat, jejak darah, dan juga jejak pertempuran tuh nggak ada guys gitu. Jadi kalau secara logika mungkin aja gitu ya kan, dari pihak musuh gitu, misalnya dari Spanyol gitu, karena tadi seperti kita singgung kan Inggris ini lagi perang-perangnya dengan Spanyol gitu ya, mungkin aja gitu ya tentara ataupun ya apanya lah gitu dari tim-tim dari perang Spanyol ini menemukan oh iya warga Inggris nih, ada koloni-koloni yang berasal dari Inggris nih di pulau itu, ya udah kita sekalian aja habisin gitu saja, udah kita gusur aja sekaligus gitu ya. Tapi itu sebenarnya nggak ada sama sekali petunjuk yang bisa menjelaskan hal itu. Tapi ternyata dari penemuannya si John White ini lihat itu tuh nggak ada jejak pertempuran sama sekali guys. Jadi nggak ada darah, nggak ada mayat juga. Jadi benar-benar misterius itu kemana hilangnya semua orang-orang ini. Dan juga ya karena nggak ada jejak darah, nggak ada jejak mayat gitu ya yang ditemukan, ya otomatis nggak ada juga lah gitu kuburan-kuburan yang ada di sana gitu. Jangan kan kuburan mayat aja itu kan nggak ada di sana gitu. Nah, menurut beberapa artikel yang sudah aku baca, ternyata ada loh yang menyebutkan bahwa sebenarnya si John itu mau mencari keberadaan para koloni ini gitu. Mungkin aja mereka ke pulau sebelah gitu ya kan, tapi ternyata si John ini tidak mencari itu, mungkin karena dia keterbatasan apalah gitu ya pada zaman itu. Jadi mungkin ada keterbatasan tertentu yang membuat si John ini tuh akhirnya nggak mencari gitu guys kemana perginya orang-orang ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke teori konspirasi yang berkembang seiring berjalannya waktu di kalangan masyarakat umum. Teori pertama mengatakan bahwa koloni ini dibantai secara diam-diam oleh Spanyol. Nah, ini seperti yang tadi aku sudah singgung di awal ya, beberapa orang yang beranggapan mungkin aja para koloni itu dibantai oleh Spanyol gitu. Dan bilang kan Inggris ini lagi perang guys dengan Spanyol, jadi mungkin aja gitu tim-tim perang dari Spanyol ini menghabisi koloni-koloni Inggris yang ada di pulau itu gitu ya kan. Jadi ya we never know gitu. Tapi ternyata tidak ada catatan sejarah yang mencatat bahwa Spanyol ini pernah melakukan hal itu gitu. Karena kan seperti yang tadi aku bilang, tidak ada jejak pertempuran besar yang ada di pulau itu. Pokoknya bersih guys, bersih kayak seolah-olah orang-orang ini menghilang di telan bumi gitu. Nah, sekarang kita masuk ke teori yang kedua ya teman-teman. Jadi teori yang kedua ini mengatakan bahwa koloni ini sebenarnya berpindah dari pulau itu karena mereka merasakan kelaparan. Nah, ini logis ya teman-teman, karena kan si John ini tuh tidak balik ke pulau itu 3 tahun gitu ya kan. Dan juga tujuan si John White ini kembali ke Inggris itu karena dia kan ingin mengambil bahan-bahan pangan gitu. Pangan itu apa? Pangan itu adalah makanan gitu. Nah, jadi karena si John itu tidak balik ke pulau itu selama 3 tahun lamanya, ya logikanya orang-orang itu bisa aja kelaparan gitu ya kan. Akhirnya orang-orang yang berjumlah 115 orang ini, tadi aku lupa kasih tahu kalau yang menghilangnya tercatat 115 orang kan. Jadi bisa aja gitu 115 orang ini pergi ke pulau sebelah gitu ya kan, nyebrang gitu karena mereka kelaparan gitu ya. Dan juga mereka kan harus menyambung hidup gitu. Nah, jadi teori ini juga tidak bisa dibuktikan secara nyata ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kita mengatakan bahwa mungkin aja dia kelaparan terus pindah ke pulau lain, logis. Tapi ternyata tidak bisa dibuktikan secara nyata gitu.
Dan juga ada juga beberapa orang yang mengatakan mungkin aja pada saat mereka pindah ke pulau ini, mereka terlibat konflik ya sama suku-suku yang asli gitu dari suatu pulau gitu ya. Tapi tidak disebutkan pulaunya apa. Mungkin aja gitu mereka terlibat konflik gitu ya kan sama orang-orang dari suku tertentu, antara mereka dibunuh meninggal gitu ya kan, karena kan juga pendatang kan statusnya, jadi mungkin aja mereka merasa terusik, akhirnya dibunuhlah 115 orang ini. We never know gitu, karena tidak bisa dibuktikan juga. Teori ketiga mengatakan bahwa 115 orang koloni ini mungkin aja terjangkit penyakit gitu guys, jadi mereka itu pindah ke pulau lain. Nah ini sebenarnya bikin aku bertanya-tanya ya, kalau misalnya ada teori konspirasi ini, ngapain gitu 115 orang itu capek-capek pergi ke pulau lain gitu. Ya nama terjangkit penyakit kan bisa menular gitu, karena mengingat pada zaman itu sebenarnya banyak penyakit yang bermunculan guys. Jadi kalau kalian mau kita bahas wabah penyakit apa yang timbul di abad segitu kan, karena kan juga tidak bisa dibuktikan kebenarannya, tapi logis guys kalau misalnya mereka pindah ke tempat lain gitu dan juga tidak ditemukan ada jejak mayat di sana, mungkin ya kan masih logis, tapi tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Kemudian teori terakhir mengatakan bahwa koloni ini Kemudian teori terakhir mengatakan bahwa koloni ini diculik dan juga dibawa menuju dimensi lain. Nah ini agak horor ya teman-teman. Jadi ini juga tidak bisa dipastikan secara sepenuhnya, karena sebenarnya kan teorinya itu liar aja. Jadi orang-orang itu berspekulasi, oh mungkin aja dia diculik oleh apalah gitu ya kan, mungkin penghuni di hutan sana gitu. Nah karena inilah yang aku bilang tadi, teori-teori itu liar gitu ya kan, kita mengaitkan tentang alien gitu ya kan, tentang alam gaib, dan juga mungkin aja mereka ini ditelannya itu seperti segitiga bermuda gitu ya kan. Terus dia menghilang aja gitu tanpa radar gitu ya kan, tanpa ada yang tahu gitu. Nah juga tidak bisa dibuktikan benarnya. Oke guys, jadi dia sekian rangkuman sejarah singkat dari hilangnya Lost koloni ini yang berjumlah 115 orang secara misterius gitu ya, karena nggak ada jejaknya gitu. Disclaimer juga bahwa penjelasan di video ini dan juga video-video selanjutnya yang akan tayang itu aku berdasarkan artikel-artikel yang telah aku baca, jadi aku mohon maaf banget kalau ada yang kurang atau ada detail-detail yang mungkin keskip sama aku ya. Teman-teman boleh komen-komen di bawah kalau kalian ada teori konspirasi atau ada detail-detail tertentu yang mungkin kalian tahu itu lebih tahu daripada aku, teman-teman boleh komen aja di bawah. Okay guys, thank you for watching my video. I hope you guys like my video and don't forget to subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasinya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin pengen banget belajar sejarah dan juga mengetahui tentang kasus-kasus misterius yang pernah terjadi di dunia ini. So see you next time guys. Bye.